pengurusnya, dan ketua Barakah Subuh Bapak Haji Iwan Purnama SDMM, Ketua DRI Ranting Kampung Makassar Bapak Ustaz Sukismo, dan para orang tua, para pengujian lainnya. Ada Bapak Rafil yang saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau. Kita berdoa semoga kumpulnya kita ini senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah dikumpulkannya kita di tempat yang insya Allah memuliakan Allah. Kita yakin pada hari ini turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibuktikan semangat dan antusiasme jamaah untuk hadir dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Pemimpin dunia akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Doakan panjang umur, amin, sehat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah, sudah di ujung. Hari Selasa sudah masuk tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah, berarti tahun baru. Kalau tahun berarti umur kita nambah apa kurang? Nambah. Tapi hakikatnya berkurang. Nah, dalam menyikapi tahun baru 1448 Hijriah, ada 3 hal yang perlu kita sikapi agar hidup dan kehidupan kita bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah muhasabah. Yang kedua hijrah. Yang ketiga adalah istiqomah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar ini manfaat dan faedahnya begitu banyak. Salah satunya dalam surah Nuh, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampun kalian kepada Allah. Keriting, ada cabai-cabean. Airnya sama, tanahnya sama, yang muncul beda-beda. Buat siapa? Buat kita. Apalagi Indonesia negara tropis, negara yang cuacanya agak seimbang, musim hujan ada, musim panas juga ada. Alhamdulillah. Indonesia kaya apa miskin, Pak? Kaya. Orang yang miskin. Banyak yang miskin tapi Indonesia kaya dari sayur-sayuran, buah-buahannya kaya banget tuh. Lihat di pasar induk tiap hari nggak berhenti Pak. Masya Allah. Kaya Indonesia. Di atas tanahnya kaya, di bawah tanahnya apa? Kaya. Kenapa bensin bisa naik? karena di bawah takut ketabrak. Paling murah tuh bensin di negara Iran, Pak. Paling murah tuh. Paling murah Iran. Indonesia paling mahal. Gara-gara bapak sendiri MBG. Ini adalah iman kedua. Pertama, Allah turunkan hujan. Hujan apa? Hujan rahmat yang memberikan manfaat buat orang banyak. Istighfar.
Ya, berapa kali istighfar Rasulullah mencontohkan kita istighfarnya 100 kali padahal dosanya nggak ada, salahnya nggak ada, dosanya nggak ada, istighfarnya paling banyak. Jamaah yang hadir pada pagi hari ini dosanya paling banyak, maksiat paling banyak, istighfarnya paling sedikit. Malu kita kepada Allah, malu kita kepada Rasul. Yang satu manfaat istighfar Pak hujan. Yang kedua wa yumditkum bi amwal. Allah akan memperbanyak harta benda kita. Dengan jalan apa? Banyak istighfar. Di samping kita beristighfar kepada Allah, kita ikhtiar. Ada amalan supaya kita terhindar dari kemiskinan. Apa amalannya? Baca surat Waqiah ba'da subuh atau ba'da asar. Ya, habis baca Waqiah ba'da subuh berangkat kerja. Jangan habis ba'da subuh baca Waqiah tidur. Karena tidur di waktu subuh dilarang, makruh. Coba ya. Tidur di waktu setelah subuh sama tidur setelah asar adalah waktu yang dilarang. Kenapa tidur waktu subuh dilarang? Karena menyebabkan kefakiran. Kalau asar menyebabkan orang itu junun, artinya gila. Bahaya tuh Pak. Paling enak tidur kapan? Ini sekarang yang subuh enak gak tidur nih? Habis sholat subuh. Hujan-hujan gini enak gak tidur nih? Enak, habis asar enak. Tapi dilarang. Yang boleh itu kapan? Sebelum zuhur jam 11 kita namanya qailullah, tidurnya tidur nggak benar-benaran, tidur meremlek, namanya apa? Qailullah, supaya malamnya bisa sholat tahajud. Tuh itu rahasianya. Saya yakin jamaah semuanya hadir bangun malam kan kencing sholat tahajud. Tujuan itu qailullah, karena tidur ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan tidur tersebut. Yang ketiga, wabanin, Allah berikan nanti keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Manfaat istighfar. Jadi para jamaah jangan khawatir tentang urusan Allah, Allah kan yang mengurus. Maka kita perbanyaklah untuk menjaga hak-hak Allah. Salah satunya adalah ibadah kita sholat 5 waktu. Maka kita yang pertama adalah muhasabah. Kalau banyakkan ibadah kita ucapkan alhamdulillah. Kalau banyaknya dosa kita banyak apa? Astagfirullah. Ya muhasabah. Karena waktu yang lalu tidak akan kembali balik lagi. Masa muda kita udah habis. Masa usia 20 tahun nggak bakal balik lagi. Rambut kita yang dulu hitam sekarang putih jadi hitam lagi, nggak bakal bisa. Bisa pakai pewarna muncul lagi putih. Boleh nggak pakai pewarna? Silakan Bapak, tapi jangan warna hitam. Warna apa aja? Warna hijau boleh, kuning boleh, merah boleh nggak? Boleh. Itu yang warna-warna boleh. Jadi rambut kita diwarnain belang-belang, merah, kuning, hijau boleh. Boleh gak? Boleh, tapi yang hitam nggak boleh. Oh, dirahasiakan. Ya, kenapa? Supaya kelihatan muda boleh, tapi yang warna-warna, tapi yang hitam tidak diperbolehkan. Ini yang pertama, muhasabah. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Hijrah. Hijrah. Apa hijrah? Melangkah. Apa hijrah? Meninggalkan. Sejarahnya ada Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Mekah. 23 tahun Rasulullah berdakwah kota Mekah Madinah. Ketika di Mekah banyak intimidasi, banyak ancaman para sahabat-sahabat yang sudah beriman kepada Allah. Apa ancamannya? Dibakar, dibunuh. Maka apa yang Rasulullah lakukan? Hijrah. Mekah udah gak kondusif, Mekah udah gak aman. Kalau Nabi terus ada di Mekah, kasihan sahabat-sahabat yang lain akan habis nyawanya, dibantai habis oleh kafir Quraisy. Rasul hijrah. Hijrahnya Rasulullah ada halangan juga Pak. Maka ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, yang gantiin itu tempat tidur adalah sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi keluar, ya,
Ketika Nabi Muhammad dikepung rumah Rasulullah SAW oleh kafir Quraisy, Nabi ambil segenggam pasir, dibacakan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Pas Nabi keluar dari rumahnya, satu orang kafir Quraisy pun tidak pernah bisa melihat Nabi SAW. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah Rasulullah ke kota Madinah. Sampai di Madinah ternyata Rasulullah sudah ditungguin oleh orang Madinah. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina ada'an bilhidat. Saking girang orang Madinah didatangi Nabi. Ada yang naik ke pohon korma, perempuan-perempuan naik di atas gunung-gunung. Kemudian ada yang bertabukan Rabbana, mengucapkan qala al-badru alaina. Gembiranya orang-orang Madinah. Di Mekah Nabi gak disambut, tapi di Madinah disambut oleh orang-orang Madinah, orang Ansor. Pada perbuatan Pak, supaya Nabi Muhammad tidur di rumahnya. Kan Rasul cuma satu, tapi berebutan, pengen berebutan untuk dapat diinap di rumahnya. Kata Rasulullah, nanti lihat ontak putih aku, di mana dia berhenti, disitulah aku menginap. Akhirnya nginap di mana? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang dalamnya anak yatim. Hijrah Rasulullah kota Madinah. Orang Madinah Pak, orang baik-baik. Yang kaya raya dibagi hartanya jadi dua. Yang punya peternakannya dibagi dua, orang-orang muhajir. Dipersaudarakan antara muhajir dan ansar. Muhajir artinya orang yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ansar orang Madinah dipersaudarakan, diperkuat oleh Rasulullah. Bangun pertama apa? Masjid. Apa Pak? Ini masjid benteng pertahanan umat Islam. Masjid musola. Ini musola sahabat kan baru cakep kan ya Pak? Cakep kan? Pengurusnya cakep, semuanya. Jamaah juga cakep, ada mestinya cakep, gak perkasa, tapi jamaahnya gak ada. Alhamdulillah. Jangan sampai nih Pak, jangan sampai masjid musola kayak keranda yang dibikin dari stainless yang harganya 30 juta, tapi yang bikin keranda gak mau masuk. Ada gak? Kerandanya mahal stainless, tapi yang bikin keranda gak mau masuk. Cakep itu keranda, tapi nggak masuk. Kenapa? Belum waktunya. Yang dibangun pertama Rasulullah masjid apa? Masjid dulu masjidnya sifatnya masih umum, ya, buat pendidikan, buat latihan perang, buat rapat, buat madrasah, bahkan buat tempat tinggal pun sedikit rupa masih bisa. Itu zaman Rasulullah SAW. Dibentuk kekuatan orang muhajir dan ansor. Apa hijrah pindah, meninggalkan melangkah dari yang gak baik menjadi, dari ibadahnya yang dikit menjadi banyak. Dulu yang sedekahnya pelit-pelit, sekarang sedekahnya dermawan. Dulu sedekahnya 100.000, tambahin tahun depan berapa? 110.000. Kalau istri kemarin baru 1, sekarang tambahin 2. Itu namanya hijrah. Ketika sampai di kota Mekah, orang-orang Mekah ketakutan. Oh, jangan-jangan yang lagi Rasulullah dendam sama kita nih. Jangan-jangan Rasulullah mengancam kita. Kata Rasulullah, al-an yaumul barhamah. Hari ini hari penuh kasih sayang. Tidak ada darah yang tumpah, tidak ada darah yang tumpah di atas muka bumi ini. Hari ini hari yang aman, rumah Sufyan aman. Oh, lihat, Rasulullah gak ada balas dendam. Dulu di Mekah bagaimana? Diancam, dibunuh, dibakar, diombak. Sumayyah perempuan yang pertama kali mati syahid, kemaluannya ditombak oleh kafir Quraisy. Kenapa? Dirampas imannya, tetap mengucapkan la ilaha illallah. Amr bin Yas satu keluarga dibantai, habis dibakar hidup-hidup.
apa? Dirampas imannya. Tetap la ilaha Illallah. Bilal bin Rabah, budak yang hitam legam dicutrik panas matahari, badannya ditimpa dengan apa? Batu yang besar, dipaksa keluar dari agama Allah, keluar dari agama Islam. Tapi Bilal bin Rabah bilang ahad, ahad, ahad. Ujiannya berat Pak orang yang beriman. Nanti kita bakal diuji juga. Bapak bertahan gak iman kita kepada Allah? Ujiannya nanti kita dalam kondisi miskin, pailit, tahu-tahu ada orang yang bawain duit 1 M. Berapa Pak? 1 M. Tapi satu syarat, dipaksa keluar dari agama Islam. Bapak dalam kondisi lapar, dalam kondisi yang butuh banget. Kira-kira Bapak bertahan apa tidak bertahan dengan uang 1 miliar tersebut? Pak, Pak, jawab dong Pak. Bertahan apa enggak? Tahan insya Allah. Kalau terjadi, kalau terjadi nih, sama anak-anak langsung dengan ikhlas diceburkan ke dalam panci yang penuh dengan air yang lagi panas-panas ini. Masya Allah. Ini benar iman yang luar Jangan biasa. Pak Haji. Kalau Bapak menghadapi kondisi yang model begitu, milih Maaf Ibu, karena nggak bisa dari depan nih ngambilnya. Orang mengatakan Rabbullah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tetap la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun semuanya berduyun-duyun. Ketika kapan? Ketika kita menghadap surat. Semuanya bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Raja-raja di mati, yang aku raja mati semua. Pemimpin-pemimpin Indonesia meninggal kan yang pertama Soekarno meninggal, yang kedua Soeharto meninggal, Abdurrahman Wahid meninggal juga, siapa lagi? Habibie meninggal. Itu dari contoh pemimpin. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan mati, Fir'aun yang ngaku Tuhan apa? Mati, ditenggelamkan di mana? Di laut. Tapi jasadnya Fir'aun hancur gak? Hancur gak? Kenapa utuh? Supaya kita jamaah yang hadir jangan nonton Fir'aun yang sombong. Ternyata Fir'aun yang sombong itu mukanya jelek, gak jatuh. Istiqomah, ya. Dan jangan sedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berkabar bergembira engkau dengan apa? Surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqomah. Ustaz bercerita tentang istiqomah. Apa sih ciri-ciri istiqomah? Istiqomah apa Bu? Apa istiqomah? Punya pendirian. Tapi ciri-ciri orang istiqomah apa ya? Dalam kitab Durratun Nasir Al-Lais As-Samarqandi ada 10 ciri orang itu istiqomah. Berapa? Pak? Berapa? 10. Tapi 10 nggak saya sampaikan. Soalnya nggak ada yang dermaja nih. Ada yang tahu yang berkah, ada yang singkat saja. Pertama, ciri orang yang istiqomah itu adalah ibzul lisan, jaga lidah. Dari apa jaga lidahnya? Anil ghibah, daripada menceritakan kejelekan orang. Ini hati-hati Pak. Menjaga lidah daripada menjelekan kejelekan orang lain. Tulangnya manusia kadang sempurna. Kita melihat kejelekan orang aja. Sebut di seberang lautan kelihatan gajah di depan mata. Kalau kelihatan gelian gajah besar. Kenapa sebutnya di seberang lautan kelihatan di depan gajah nggak kelihatan? Orang kita sibukin orang mau jaga lidah.
Jangan cerita yang dijadikan orang. Ya, biasanya kalau yang ghibah itu nih Pak, biasanya bapak-bapak pemak-mak. Nah, bapak-bapak ibu barbang deh. Hifzul lisan, yang pertama jaga lidah, jangan sampai kita berbuat lidah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan satu sama saya berbuat apa, ghibah, menceritakan kejelekan orang. Yang kedua, ijtinab su'ul dan menjauhi prasangka buruk. Tuh, nggak boleh kita prasangka buruk, lebih-lebih kepada Allah. Doa kita kenapa nggak dikabul Allah ya? Apa Allah marah saya? Itu namanya susah kok. Kok doa saya nggak dikabul? Itu namanya prasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai lebih-lebih kepada Allah. Manusia juga boleh, apalagi kepada Allah. Yang ketiga, istinab sufriyah, jauhi yang namanya saling mencela, merendahkan satu sama lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, jangan satu sama lain saling mencela, saling merendahkan satu sama lain. Boleh jadi orang yang kita cela lebih baik daripada kita yang mencela. Boleh jadi wanita yang kita cela lebih bagus daripada orang yang mencela tersebut. Jangan ngejek satu sama lain. Semuanya serba kekurangan, Pak. Gak ada yang sempurna, badan fisik kita gak ada. Nih, jauhi yang namanya saling mengejek. Yang keempat, hindari penyakit yang namanya sombong. Orang kaya sombong jelek, orang miskin sombong. Ya orang kaya sombong agak rada mendingan Pak, kali disombongin kan Pak. Ya, tapi orang miskin apa yang mau disombongin? Gak ada disombongin. Allah kagak demen sama orang-orang yang sombong. Buktinya tuh Fir'aun sombong karena jabatannya tenggelam. Korun sombong karena kekayaannya tenggelam lagi. Ayo. Gak pengen disombongin pas kita melihat badan kita, ya Allah.